Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Amin, Sarjana Pendidikan Islam. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak marilah kita menundukkan hati kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita pada sore hari ini senantiasa mendapat berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma innaka ta'lam annaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mala'al mahabbata fi qulubi ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nashiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang kami muliakan dan kami hormati, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli, yang kami muliakan dan kami hormati semua kepala seksi di wilayah Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli, yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Ibu dan seluruh keluarga besar Dharma Wanita, yang kami hormati dan kami muliakan seluruh kepala madrasah yang sempat hadir, wabil khusus tuan rumah Kepala MAN Bapak Muhammad Barakallah, dan seluruh keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli yang tak dapat disebutkan satu persatu. Semoga kumpulnya kita bersama dalam majelis yang mulia bersama orang-orang yang mulia mendapatkan suatu kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kajian ataupun ta'lim yang mungkin ini adalah untuk pembelajaran saya pribadi khususnya, dan semoga kita semua bisa mempelajarinya. Ya. Khairul qulub asfaha wa aslabuha wa araqquha. Sebaik-baik hati, kita berbicara hati, karena hati adalah sentral dari jasad kita semua. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya sambutan sekaligus arahan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli yang kami hormati Bapak Haji Mulis Sarjana Agama Magister Pendidikan, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan pejabat struktural di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli, seluruhnya hadir saya lihat. Kasubag Tata Usaha, Kepala Seksi Bimas Islam, Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam, penyelenggara zakat wakaf, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Nah, terakhir Kepala Seksi sekali, Seksi PHU merangkap Ketua Dharma Wanita. Yang saya hormati Kepala Madrasah selaku tuan rumah Sahibul Bait bersama ibundanya. Yang saya hormati rekan-rekan pejabat fungsional Pokjawas, Ketua Pokjawas bersama seluruh anggotanya, Kepala Madrasah negeri maupun swasta yang sempat hadir, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang hadir ini, Kawa Lampasio. Ada Kawa Baulan? Belum ada ya. Mewakili Kepala Kawa Lampasio. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh ASN Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli beserta seluruh keluarga besarnya. Kalau ASN-nya bapak-bapak berarti termasuk istrinya. Kalau ASN-nya ibu-ibu termasuk suaminya yang sempat hadir pada kesempatan ini. Seluruh jajaran Madrasah Aliyah Negeri Toli-Toli yang menjadi tuan rumah pada pengajian Al-Ikhlas hari ini. Teristimewa sekali Al-Mukarram Kiai, kalau saya tidak usah pakai mudanya, Kiai sudah ya. Kiai Ridwan ya, luar biasa. Terima kasih Ustaz pencerahannya. Saya perhatikan tidak ada satu yang bercerita, semuanya khusyuk mendengarkan ceramah. Ya, saya perhatikan itu. Selain dengar ceramah, saya perhatikan ini audiens yang ada. Luar biasa Ustaz kajiannya, dan saya kira itu menjadi kebutuhan kita semua. Kenapa tidak ada satupun yang berkomentar atau bahkan saya lihat tidak ada yang pegang HP. Biasanya kalau ada ceramah ada yang pegang HP. Nah, tadi tidak ada. Kenapa? Karena ini dibutuhkan oleh kita semua. Tema-tema ceramah seperti ini menjadi kebutuhan kita, dan itu sebenarnya tujuan kita berkumpul di sini. Ya, berkumpul di sini dalam rangka itu, mengisi batin kita sehingga bisa menjadi tenang. Ya. Syukran, jazakumullah khairan Ustaz. Ya, sekali lagi. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ini masih pengantar ini. Ya. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita sehat walafiat dan bahagia. Saya tahu bahagia itu karena dari wajah-wajah Bapak dan Ibu sekalian terpancar aura yang luar biasa, ya, semangat, kebersamaan walaupun hujan. Saya pikir tadi ini bapak-bapak akan cuma setengah, karena ibu-ibu sudah full tadi, ini bapak-bapak belum. Saya bilang bahaya kalau bapak-bapak cuma setengah, ini dia punya semangat, tapi ternyata juga full. Nah, luar biasa. Kita bersyukur itu karena kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah. Maksudnya hidayah itu setiap kebaikan kita mudah untuk melakukan. Nah, itulah hidayah. Kalau kita masih berat, berarti kita belum dapat hidayah betul ya. Apalagi kalau ada undangan begini hujan, tidak usahlah, banyak juga yang hadir. Saya biar tidak hadir lah apa-apa. Nah, kalau semua berpikir begitu, kosong ini ruangan.
Tapi semua berpikir, saya harus hadir, karena bukan hanya sekedar menikmati kuliner yang disediakan oleh tuan rumah, tapi juga kuliner batin, insya Allah itu yang paling penting. Nah, tadi alhamdulillah luar biasa. Salawat dan salam kita persembahkan kepada Nabi kita dari kebersamaan kita. Kalau ada satu dua yang tidak hadir tidak berpengaruh, ya, tidak mempengaruhi kualitas pertemuan kita hari ini. Tetapi memang perlu diajak bagi teman-teman yang tidak hadir, ya. Makanya kalau di seksi bisa juga diedarkan undangan untuk memotivasi supaya dia bisa hadir. Nanti dievaluasi dalam setengah bulan atau 1,5 bulan ini tidak pernah hadir misalnya. Nah, bisa juga jadi bahan evaluasi. Kalau dia punya DP3 mau ditandatangani, apa namanya? SKP, bisa juga kepala seksinya kalau stafnya yang tidak, jangan dulu dia tanda tangan. Bagian dari penilaian kan itu, bahwa dia tidak terlibat aktif di pengajian, padahal ini penting. Bapak dan Ibu sekalian, pengajian seperti ini tadi sudah kita dapatkan maknanya bahwa rohani kita terisi. Kita akan mendapatkan ketenangan dengan ini. Selain itu silaturahmi, kita yang mungkin dari madrasah A dengan madrasah B jarang ketemu, yang dari Kalangkangan, dari Ginunggung misalnya, hadir semua hari ini ada. Bayangkan jauh-jauh bisa hadir di sini, ya. Itu silaturahmi. Dan kalau kita sering bersilaturahmi, insya Allah umur kita juga semakin dipanjangkan oleh Allah, rezeki kita juga insya Allah akan dibuka. Amin ya rabbal alamin. Ya. Selain itu juga ini bentuk dari pendidikan sosial bagi kita, Kementerian Agama ini. Maksudnya pendidikan sosial itu kalau kita kurang berinteraksi dengan orang banyak, itu akan muncul sifat minder, tampil di depan orang banyak. Kadang-kadang kan banyak alasan begitu. Yang paling banyak alasan biasanya ibu-ibu. Aduh, saya punya baju ini sudah tidak ada ini, padahal banyak di lemari. Hanya karena merasa setiap tampil harus baru. Nah, tapi dengan adanya begini itu hilang itulah. Makanya dibuatkan seragam sehingga tidak ada lagi bilang acara seperti ini harus kontes memperlihatkan baju. Nah, kalau bapak-bapak yang belum ada seragam masih ada pengadaan itu. Ya, tidak mengurangi kalau misalnya tidak pakai seragam tidak ada masalah juga. Yang penting hadir. Ya. Cuma kalau dia pakai seragam ya ada kelihatan satu hati begitu ya. Jadi seperti itu. Makanya tadi juga waktu anak kita mau mengaji di situ saya kurang sependapat kalau dia mengaji di situ. Ini juga cara kita untuk bagaimana memosisikan dia supaya dia terlatih secara mental, dia bisa tampil menghadapi banyak orang. Ya, itu. Jadi jangan kita minder. Kita warga Kementerian Agama itu harus percaya diri. Harus percaya diri di mana forum-forum yang ada kita harus tampil menunjukkan bahwa saya mewakili keluarga besar Kementerian Agama. Ya, seperti itu. Jadi kalau tampil di Pemda acara, apalagi kalau acara keagamaan, ya pakailah pakaian yang terbaik yang menunjukkan identitas kita sebagai orang Kementerian Agama. Jangan malu-malu. Nah, kalau dulu waktu saya ingat betul, kita minder menunjukkan identitas kita sebagai orang Islam. Misalnya kita siswa madrasah dulu, saya ingat kalau kita ke sekolah itu, pergi di madrasah itu songkok, kita taruh di kantong. Malu kita, orang lihat kita pakai songkok. Ya padahal tidak boleh begitu. Tanamkan kepada peserta didik kita, anak-anak kita, bangga dengan menjadi siswa madrasah. Ini khusus guru-guru yang ada. Jangan biasakan mereka minder. Kita ini sekarang ini kita harus bangga bahwa madrasah itu sekolah yang pendidikan yang ada di lingkungan Kementerian Agama itu hebat-hebat. Kalau mau diadu, bukan hanya dari sisi kuantitas, kualitasnya juga luar biasa. Event-event internasional sudah banyak kita punya prestasi. Jadi ini salah satu bentuk pendidikan sosial bagi kita, bersosialisasi antara kita, sehingga kita terbiasa saling bertemu. Jadi kalau kita mau jarang ketemu dengan orang itu penyakit biasanya. Kita lawan itu.
Ya, ketika ada undangan pengajian kita hadir walaupun hujan, apalagi kalau tidak hujan. Cuma mungkin saya tadi sempat bincang dengan Ketua Dharma Wanita, ada yang kurang ini. Kurangnya apa? Kalau bilang keluarga besar Kementerian Agama, mestinya biar yang pensiunan diundang. Ya. Cuma kita kan mengundangnya di grup WhatsApp loh, di grup. Kalau bisa, ya Ketua Majelis Taklimnya undanglah dengan bentuk undangan surat kepada orang-orang tua kita yang senior-senior. Kan banyak di sini kan yang masih bisa hadir, supaya kita lebih kelihatan kebersamaan kita. Orang-orang tua kita hadirkan yang senior-senior supaya bisa lebih bagus. Berikutnya, saya bawa HP ini, saya lihat jam. Karena yang paling penting kalau dalam pertemuan ini cuma dua, agenda acaranya cuma dua, dengar ceramah termasuk mengaji tadi, dan mencicipi dan menikmati kuliner yang ada. Kan cuma itu saja yang paling penting. Bukan mencicipi, ya menikmati. Kalau mencicipi cuma sedikit. Ya. Jadi masih ada 4 menit. 3 menit lagi. Saya berharap bahwa seluruh keluarga besar Kementerian Agama, mari terus tingkatkan semangat persaudaraan kita. Ya. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak baku tegur, yang saling menyaingi, saling iri hati. Hilangkan itu. Sesuai dengan ceramah tadi, di hati kita itu cerminan diri kita. Ya. Di dalam hati kita ada dalam diri kita ada segumpal daging yang kalau daging itu baik, akan baik seluruh anggota tubuh kita. Apa maksudnya baik? Kalau hati kita baik, tutur katanya akan bagus. Tidak akan ada orang hatinya baik, tutur katanya tidak bagus, berarti hatinya tercermin tidak bagus. Status-statusnya di Facebook nyinggung orang dan sebagainya, itu berarti hatinya belum bersih, belum bagus. Iya. Sudah kalau ada persoalan di laut jangan dibawa di darat. Tidak usah supaya orang tahu bahwa saya ini begini-begini dizolimi misalnya. Jangan, tidak usah lah. Allah satu-satunya tempat curhat. Ini saya kasih contoh saja, itu yang dimaksud Kiai tadi, hadis Nabi, bahwa kalau hati kita baik, seluruh anggota kita baik. Termasuk lidah kita, kalau tidak bagus berarti hati kita juga tidak bagus. Tangan kita, seluruh anggota tubuh kita. Mata kita kalau hati tidak baik, ya macam-macam dilihat di HP. Ya kan di HP ini macam-macam disibukkan, tinggal kita, tergantung kita. Kalau hati kita baik, mata kita tidak akan kita gunakan untuk yang tidak bagus. Seperti itu. Ya, mata kita untuk digunakan untuk melihat yang syar'i, yang halal. Mata kita tidak akan memandang orang lain selain memandang istri kita yang cantik. Ya, contoh saja ya. Contoh kalau hati kita. Ya, ini karena ada Ketua Dharma Wanita ini. Tapi biar di rumah saya sering puji. Iya, saya sering memuji karena memuji itu bagian dari kesyukuran. Ya, saya tadi dengar kajian dari Prof. Nasaruddin Umar, dia mengkaji tentang kitab Ihya Ulumuddin, bahwa kita perlu bersyukur, dan bersyukur itu sama dengan memuji-muji, ya, bersyukur. Nah, jadi dia menggambarkan memuji, bersyukur kepada manusia itu ada dua. Pertama, memuji dengan hatinya ikut memuji. Ada lisannya memuji tapi hatinya tidak memuji. Nah, itu namanya munafik katanya, ya. Jadi kalau ada orang memuji orang dengan tulus, nah itu tulus namanya. Tahmiyah, ya, memberikan pujian. Nah, yang lebih tinggi dari itu adalah memuji kepada Tuhan. Ya, tahmid namanya. Alhamdulillah, ketika kita diberi nikmat oleh Allah, kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillah. Tahmid. Ya, tidak boleh tahmid sama orang kecuali sama Allah. Itu tahmid. Ada yang lebih tinggi dari tahmid, yaitu syukur. Ya. Apa bedanya tahmid dengan syukur? Kalau tahmid, kita dapat nikmat, kita memuji Allah yang memberi nikmat. Hanya sampai di situ. Misalnya kita ucapkan alhamdulillah, kita yakini dalam hati bahwa ini adalah pemberian Allah. Tapi tidak ada follow up-nya.
Kalau syukur ada follow up-nya. Ketika kita diberi rezeki oleh Allah, terima gaji, terima tukin, mumpung ini masih tanggal baru, kita memuji Allah, alhamdulillah tukin saya sudah terima. Nah, bentuk syukurnya, keluarkan sebagian rezekinya untuk zakat, untuk ikhtiar, program ikhtiar kita di kantor, ya, itulah bentuk syukur. Tapi kalau tidak ada actionnya, ya cuma sampai tahmid. Nah, itu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ada program ikhtiar itu, kita kembangkan supaya bisa lebih kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Setiap hari ada beberapa rezeki kita infakkan untuk orang-orang dan orang-orang yang membutuhkan. Terakhir, bahwa memang kita perlu menata hati kita, perlu menata hati, dan memang perlu tahap. Tidak mungkin kita bisa langsung menjadi wali misalnya, ya. Walaupun sekotor apapun, kalau kita punya komitmen untuk merubah diri kita menjadi lebih baik, insya Allah Allah akan bantu kita. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa, ya. Tetapi sebaik-baik manusia yang mau bertobat, mau menyadari atas kesalahannya, dan mau berbuat mengganti dosa-dosa itu menjadi lebih baik, menjadi dengan amal-amal ibadah kita. Dan insya Allah apa yang kita lakukan akan seiring dengan ketenangan jiwa yang kita dapatkan. Kalau kita mau berzikir, makanya program kita setiap pagi baca Quran, itu bukan bagian dari zikir, ya. Amalkan amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan supaya apa? Hati kita menjadi tenang. Ada korelasi antara hati tenang dengan rezeki yang kita dapatkan. Ya, saya belajar tentang ilmu magnet rezeki, bahwa rezeki itu akan tidak sulit kita dapatkan. Walaupun kita cuma duduk-duduk, rezeki itu akan datang, ya. Kalau kita yakin akan rezeki Allah, yang penting hati kita ditenangkan. Kalau hati kita tidak tenang, kita bekerja tidak akan konsentrasi, ya. Dan itu yang menjadi penghalang rezeki kita adalah hati tidak tenang. Kenapa hati tidak tenang? Banyak pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Allah, baik yang terang-terangan maupun tersembunyi. Nah, itulah perlunya kita selalu menata hati kita, memperbaiki kualitas iman dan takwa kita, sehingga insya Allah kita akan senantiasa dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini, terima kasih kepada tuan rumah yang sudah menyiapkan segala sesuatunya sehingga terselenggaranya dengan baik kegiatan pengajian pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli, kepada Dharma Wanita dan anggota seluruhnya. Saya berharap ke depan diajalah teman-teman yang masih belum terlanjur aktif, ya, kita saling mengingatkan sehingga kebersamaan ini akan terus bersama-sama kita. Sekian dan terima kasih. Terakhir, mohon maaf, saya mengingatkan kembali kepada kita, mari jaga nama baik Kementerian Agama. Mohon dijaga nama baik kita, keluarga besar Kementerian Agama. Karena sekarang ini media ini gampang untuk membuat kita jatuh. Ya. Sadarilah bahwa kita ini lembaga pemerintah yang punya misi besar, menjadikan umat kita umat yang soleh. Nah, kitalah juga menjaga itu. Sekarang ini saya katakan mudah untuk kita jatuh. Kalau ada pelanggaran di antara kita, hotline pusat itu gampang muncul. Ya, jadi berhati-hati kita sebagai warga Kementerian Agama, menyadari benarlah, ya, kembalilah kepada jalan yang lurus. Kira-kira begitu. Nah, bukan Bapak dan Ibu sekalian yang saya maksudkan, ya. Siapa yang merasa mungkin selama ini tidak terlanjur menjaga diri, jagalah diri baik-baik, sama-sama kita. Saya termasuk, mungkin ada hal-hal yang tidak sepantasnya, ya, termasuk chatting-chatting di status-status Facebook, dijagalah itu, ya. Jangan sampai, kadang-kadang juga kita buat status palsu, ya. Tidak ada masalah, dibikin seakan-akan bermasalah supaya banyak komen. Ya, hindarilah yang begitu-begitu. Ya, saya kira ini dari saya. Terima kasih. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin yang selalu berbahagia, sebelum kita masuk pada sesi istirahat, kami sampaikan bahwa ada door prize dari pimpinan kami Bapak Muhammad Tairumi SPD MPD. Jadi door prize-nya itu kode istimewanya ada di bawah kursi Bapak Ibu sekalian. Jadi silahkan dicek masing-masing di bawah kursi. Jadi door prize ini betul-betul murni karena baru saja berdiri dari Bapak pimpinan kami. Jadi tidak ada yang tahu, murni dari Bapak pimpinan. Oh ya, yang bagi yang mendapatkan tuan rumah atau keluarga bersama rasa yang di Toli-Toli tidak berlaku. Yang tidak berlaku bagi keluarga Toli-Toli. Boleh dioper ke sampingnya Bapak Ibu. Ya. Baik. Boleh di Ya, selamat pagi yang beruntung dan sampaikan bahwa ini merupakan door prize murni dari pimpinan kami. Terima kasih Bapak Muhammad Tairumi SPD. Ya, kita beri tepuk tangan dulu buat pimpinan atau kepala madrasah alias negeri Toli-Toli. Tidak berlaku untuk di atas panggung. Maulana Mustafa Muryani barangkali Ustadz Mustafa